syukru itu dua. Yang pertama syukurun kepada Allah, yang kedua syukur kepada manusia. Rasulullah menyatakan, gahlam sempurna syukur kira urang kepada Allah selama urangnya galam syukur kepada manusia. Tentu dua drawa yang perlu dibuat syukran. Syukur kepada Allah sebagai Sang Pencipta, syukur kepada manusia sebagai tanda yang bawa kuasa yang dijuk di Tuhan dengan makhluk itu nampak. Para hadirin sedang jemaah yang terhormat. Kalau demikian, kalau ingin kita mensyukuri, adakala kita mensyukuri Allah, adakala kita mensyukuri adalah yang kan Allah tak syukuri kepada makhluk. Tentu bagaimana melakukan syukur dalam dua dronyan. Sebelum kita melakukan bagaimana kita syukuri Allah dan mensyukuri makhluk, tentu periksa hiban tahu Allah dan hiban tahu makhluk. Kalau memang makhluk yang memang gedengin kan jih tukang beri tetapi ngenjih di nikmat Allah, maka kepada orang tersebut payah gedenya tak ikut syukur. Contoh. Yang memberi sesuatu itu Allah. Lalu nanti dalam hati sira urang li Allah Taala tak ajuk sen keji saat adapun ka ajuk motor sabah keji. Hana mungkin akan nampak dalam dada sira urang ajuk barang drawai ke katanya dibelawakan tapi ajuk pribadi. Sama dengan ini adalah yang antara yang menjadikan barang yang ajuk ke katanya itu Allah. Namun yang lemah adalah ajuk kunci di orang lain. Ada pernah tekalan yang bawa Allah Taala masuk ke rumah ini kunci mobil baru untuk kamu anak. Demikian pula puatan yang kejauh dari orang lain. Hendak pernah tekalan tu Allah Ta'ala kejauh. Inilah harta untuk kamu. Dan inilah kira-kira ilmu untuk kamu. Mesti drawa kalau mana pernah. Tetapi semuanya yang datang itu adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau yang datang itu hamba Allah Ta'ala. Sama dengan Allah yang memberi. Lalu kemudian jadi ni ku. Allah yang beri rezeki. Deh jid beri rezeki. Ngen urang nanti. Karena jajuk ngenji motor ngenji deh. Karena jajuk amplop debai ngenji deh. Dia sebagai penerima. Syukran ilallah. Dan dia sebagai penerima. Syukran ilal nas. Bagaimana mensyukuri kepada Allah? Periksa ya sawa Allah Ta'ala. Bagaimana mensyukuri kepada manusia? Periksa ya sawa manusia. Kalau dua-dua perlu syukur. Tetapi sebelum katanya melakukan syukur kepada dua, periksa dulu apakah yang pokok persoalan tersebut, yaitu yang memberi, dan pokok persoalan tersebut itu nampak jadi beri, maka yang utama diutamakan, yang nomor dua dinomorduakan. Hana mungkin benda tersebut terus rumah katanya, menyo Allah hana netiak nama teorinya nyoka jo rumah rumpulin. Hana mungkin Allah Ta'ala terus berkatanya, menyudah Allah Ta'ala hana netiak dalam tempat orangnya hinan kacau benda. Maka yang pertama syukurun ilallah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian adalah syukur kepada manusia. Kalau hanya kepada Allah yang kita syukuri, lalu kepada manusia hanya kena syukuri, sungguh hal tersebut adalah golong menganggap sempurna. Ia me barang di kira urang rumah tanya, kau nak tadrawaji, urang lain jak me. Alhamdulillah. Lalu kemudian bahasa yang baik payah tepu jazakumullah. Memuji Allah karena Allah yang memberikan dan kita katakan yang baik jazakumullahu khairah. Semoga Allah Taala nebalah buat draw negat karena ngendraw netuh barangnya walun dan ke ngendraw nena barangnya kalun. Andai kata antah letuh barang berdekatnya alhamdulillah ke urang yang jantat terima kasih hana takun aku. Batidon tinggal lusa hana sahaja tepu rumah tu. Bahkan karena adalah dia hijau nyo kiriman dengku pulin ke dengku sudahlah nyo kalian hijau alun kaya nyo ni awak kaya takut batilon trip na urang tegak entiang ke ya jo na jo dalam tegak ana watai apa dah jo hijau baba urang lain disebabkan karena inilah berhubung karena yang demikian mensyukuri dua tersebut adalah mesti cuma cara mensyukuri itu beda. Kenapa beda tersyukuri? Karena adalah beda yang hak kita syukuri. Mensyukur kepada Allah sebagai pencipta, mensyukuri kepada manusia itu sebagai nganjih barang yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Untuk apa syukur?
Syukrun menyebahasa Al-Quran wala in syakartum la azidannakum. Sebalik wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hikmah syukur itu secara lahir dalam Al-Quran la azidannakum lumuk tamah. Artinya apa makna la azidannakum? Menyatakan syukur lumuk tamah. Tentu kita pegat analisa agak sedikit beragak ibasud. Bagaimana penambahan dengan syukur? Dan kemudian dengan syukur itu akan la azidannakum. Mana la azidannakum? Dengan mensyukur kepada Allah, Allah ala azidannakum. Dengan mensyukur pada manusia, manusia juga mudah akan bertemu dari jantai puyanta rumah hudanya. Karena hikmah syukur dalam revisi syukurun, hikmah syukur itu adalah dua. Yang pertama, asyukru qaidul lil maujudi. Yang kedua, asyukru saidul lil mafqudi. Ini adalah hikmah. Lagi hikmah tak pakai baju dari tubuh. Hikmah dan baju makanan dari perut. Hikmah dan lain temubat adalah pulih yang beri bantu Allah Ta'ala. Sehingga kekentik syukur itu ujung-ujungnya bila akan lakukan hak syukur sesuai dengan keseluruhan syukur. Oh, kadang pegat syukran. Tentu dan syukur kepada Allah kiban. Hanya mungkin syukur kepada Allah tanpa bagaimana ilmu syukur ke Allah. Syukur ke manusia hanya mungkin karena kalau depu kiban layak syukur kepada orangnya. Tentu pihak tamunau ilmu syukurun ada kala lillah, ilmu syukur ada kala kepada manusia harus damaklumi karena hanya sama syukur kepada Allah dengan syukur kepada manusia. Lalu karena berbeda yang kena syukuri, tentu berbeda caranya syukur. Sehingga menyosaban dalam syukur ke urang dan ke Allah Ta'ala. Sungguh rendah Allah atau rakyat tingkat urang sama dengan tingkat Allah. Dua-dua itu hanya normal. Lalu kemudian bila kata syukur sesuai dengan ketentuan, harusnya ilmu. Ilmu itu bukan dalam mimpi jadi. Ilmu ke dalam dengut tu berangkat tu ni jatuh ilmu yang dalam dengut. Tapi ilmu seseorang manusia itu adalah dengan tuntut. Inilah wasail yang berapa. Syukur wajib. Menyamanan muruna wa ilmu syukur wasail wajib. Semayang wajib. Muruna wa kiban semayang wajib. Demikian pula hal-hal yang lain wajib. Meninggai barang yang ditam. Kiban cara tam. Itu wajib. Menyamanan. Di kita nyawa tamurna ilai. Jalan dan terima syukur nikmat Allah. Kibal lu syukuri. Dan pegal kita nyawa barang yang ditam di Tuhan. Lalu pergi kiban cara. Sehingga. Dengan barang yang terlarang kita jauhi. Merempuk pala. Dengan barang yang nayu kena kerjakan. Merempuk juga pala. Ujung-ujung jih kedua-dua meninggalkan barang yang terlarang dan melaksanakan barang yang diperintah itu kira-kira nyakna pala bandu apa tersebut imtisalah. Makna imtisalah kenapa kamu tinggalkan? Allah larang. Kenapa kamu kerjakan? Allah memang memerintah. Kemudian menyamana sistem pelaksanaan barang yang terkerja, barang perintah kerja. Laganya bentuk buat tertinggal karena memang barang yang dilarang oleh Tuhan. Maka katanya kadap-kadap tepeh dengan walaupun kesyukur tingkat yang paling tinggi. Tapi sudah hitamang dalam kategori dia itu syukur. Oh, saya syukur. Kekentu asyukru kaidul lil mawjud. Wasyukru saidul lil mafqud. Syukur itu kepa mengikat apa yang sudah ada. Watranya kan hidup oleh Tuhan. Oh, na tersyukur, hanan cok pulang. Syukur yang modernnya, hanan cok pulang. Kemudian dengan syukur yang kedua, kaidul lil maujudi, seakan-akan nikmat Allah yang kena sajantik, dia ikut sertakan dengan syukur. Kiban tersyukur, puatan yang mana? Punya nikmat mata, syukur sesuai dengan. Nikmat hidung, syukur sesuai dengan. Karena mana syukurun, itu menggunakan ma'an amallahu ta'ala kepada ma khuliqalah. Makna syukur menggunakan benda tersebut buat tempat yang nerida oleh Tuhan. Di antaranya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ni tu. Long pujian manusia ngan jin nyak na jalankan ibadat. Kau nyak kata menaku, nyak na jalan. Sama dengan memang kana pegat kita nyawa, sama dengan jalan untuk ibadat kana. Pakan karena kita nyawa kana mungkin tak kun. Karena mungkin tak berbuat. Alanya Nabi lidah karena mungkin dengan lidah tak kun. Nabi mata karena mungkin dengan mata tangiang. Nabi gelunyung karena mungkin dengan gelunyung tak dengar. Inilah kira-kira hikmah na pegat Allah Taala. Han dah pakai sama dengan dia itu tidak menggunakan nikmat pada barang yang dijadikan akan dia. Apabila laginya terpegat bekri, jarang adat Allah barang nikmat yang kan Nabi dengan syukur ni cok pulang. Jarang. Jarang pula barang yang kada syukur oleh Allah Taala itu memang kada. Jarang nanti. Di antara syukrun, yaitu manusia yang time musim bertanya, apakah orang yang hak kena dekat, bak barang kena dekat? Atau memang bak hana hak kena dekat na aturan perintah lain yang sifatnya sunat? Maka sama dengan dia, dengan memberi zakat pada dekat yang kena dekat. Pada mama, memberi zakat yang kena dekat, dijarah mama. Memberi zakat yang kena dekat, simpanan meh yang kira-kira meh, biasa meh, badang dan kebah mama. Setiap kali setahun sekali yang syarat roh ton terpegat ton, yang syarat roh nisab pegat nisab, telah lakukan pensyukran, telah lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jarang nikmat Allah Taala yang kami nyanjak ulang. Kemudian ada jarang nyanjak ulang. Wasaidul lil maqudi. Dia mencari alat untuk mencari barang yang galauna. Syukur itu lagi dicari barang yang galauna. Di samping menjaga barang yang kana, dia mencari barang galauna. Karena kata bayar dekat dalam segunca sinalih. Aturan yang tinggal kira-kira menyumpuk 6 gunca, 7, 6 nalih, tinggal 5 gunca, 10 nalih. Nabi hijrah oleh Allah pakai pada 4 droy. Dan kemudian yang lain tinggal bakri, ni juk pulang oleh Tuhan. Tapi ini pulang oleh Tuhan, kan padanya dia juk kata 6 nalih pulang. Ni pulang oleh Allah, hana datang dia dia ngampun pulang. Ada kala ni pinah sakit, batu boh katanya, yang sakitnya ke 6 nalih pada you bila sakit. Ada kala Nabi barang lain oleh Allah Taala yang harus jihana Nabi. Yang baru yung barang utamanya ke nanan lih padi. Menyo padi si nalih si kucak pena si riba sama dengan lagi tidak tertu. 6 nalih 6 tertu. 7 lah 7 tertu. Lalu mutama barang lain yang nilai kan 7 tertu. Atau ne pergi sakit di Allah Taala pada buh nanya yang nilai kan 7 tertu tapi nilai 7 jutaan. Sama dengan inilah sudah menjadi adalah saidul lil mafqudi. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Kalau laginya untuk kiban terlakukan kembali payah berunawa. Adapun kemudian tidak mensyukuri. Guna syukur itu saidun lil mafqud, kaidun lil mawjud. Menyota syukur mutamah. Menyota syukur hana gadah ba itu biar lain. Kenyataan ji dum nale ba orang yang non muslim, orang kafir. Laginya berat buat orang maksiat kadang-kadang. Semakin kufrun, semakin mutamah. Padahal kufrun itu bukan syukri. Semakin maksiat, semakin le. Padahal maksiat itu bukan syukri. Ibu kira-kira lagi terjadilah seakan-akan hana seimbang antara nepegah li Allah Ta'ala dengan kenyataan di permukaan. Nepegah li Allah menyota syukur long tetap atau yang kena long bilain. Sedangkan makna syukur itu menggunakan pada tempat yang ridha oleh Tuhan. Orang kafir, na'udzubillah, dan orang maksiat. Lalu dengan kafir dan maksiatnya mutamah barang yang kana. Tentu barang dasar yang kana hana gada, lain mutamah. Kamu mutamah, apakah dia syukur dengan maksiat? Kamu rumput sen, tak lakukan maksiat. Inilah yang dalam kejadian sehari-hari, kita nyawa sebagai manusia biasa, nepingat dia urung pingat engkau. Nepingat dia urung pingat. Pun nepingat engkau. Legata berta takut. Berta takut hat. Pun berta takut. Wujud ihsanihi ilaik. Tiap saat Allah Nabi jirah pada kita nyawa. Digap hana, kita nyawa na. Diurlain hana se, kita nyawa se. Diurlain he, kita nyawa hana he. Diurlain payah, kita nyawa hana payah. Kemudian itu tiap kali ni tamah di Tuhan. Nikmat Allah yang ditamah tiap kali
tetapi dengan karena tinggal kata ala kira-kira maksiati. Nikmat Allah netamah leju-leju kepada katanya, pada hari kata adalah posisi dah satu tinggal datang maksiat. Ini apabila laginya bentuk yang menulis. Nah menulis dalam tulisan aku kan atau hadis dan kan atau ayat Quran. Tapi menulis khuf min wujdani ihsanihi ilaika wadawami isya'atika ma'hu an yakuna zalika istidrajan. Beliau tetap khuf aku. Berlepas terbakut tu puatan yang bertakut min wujdani ihsanihi. Allah selalu mentamah, nanggro mentamah maju. Kemudian nanggro mentamah aman, nanggro mentamah gade, kita nyo mentamah kaya, kita nyo mentamah malim, kita nyo mentamah lepeng, kita nyo mentamah raya. Tiap kali nyan adalah pemberian Allah bi fadlihi, menyonyokan tamah-tamah li Allah Taala. Padahal kira-kira ji kan timbalan bakri dawami isya adika mahu tidak ada maksiat ayu barawa yuna peng bacut na taat tu pan temade jauh cuti barawa yuna peng bacut kira-kira ji menan tinggal bangga tiga cuti kapala ilam neku nikmat Allah ne tamah-tamah le Tuhan padahal maksiat katanya hanan tamah kurang mau baik tepi ni pegah di dengku bucin makut puut makut ayakuna zalika adalah istidraja. Nyan kan sayang tetapi itu kebunan istidrat. Pemana istidrat? Sana start jadi juhum lon akan lumpuh bacut-bacut kejih yang buruk nyan. Tinggal datih buat buruk min haitsu la yashurun aku. Hanai the dalle digai maksiat loncok pulang tiba-tiba. Ba loncok pulang ji hati maksiat pada hari nikmat penuh. Maka inilah yusama istidrat. Orang cekil lurung nak. Lurung nak. Semakin gad katanya semakin kira-kira le nikmat semakin berat maksiat. Raya lah. Pakai dah pengegap, raya dah berkata. Pakai memang cara pada pegat, raya lah macam tu. Bukanlah itu merupakan salah satu daripada pemberian Allah yang nak harapan jengoi. Tetapi nyo adalah merupakan kebenaran dalam agama istidrajan. Mana istidrajan itulah hana nenek pegah dari Tuhan, dia berbuat salah, dia tegur sakit. Ada tercok, ia dah sekolah ubun, dia tercok, ada gop, ada rawat, hana mana aku. Pakai tercok, ada gop, pakai berat macam pakai tak pengegap, pakai berat macam pakai tak berbuat salah, pakai jam macam nyoga kentu Allah netamah ihsan kepada kata, pada hari kamu itu tetap hantar bahasa ada maksiat, bertakut hat, kuat takut. Bahwa Allah kamu itu isi raja. Iku dan jamaah yang terhormat. Kalau demikian, hal tersebut pegat gambaran leadingku pegat gambaran dalam kitab dan nyamban hukum. Tinggal tu tangiang yang bawa. Baikna istilah yang bawa ada mesencera hanagat engkau tegur oleh Tuhan. Ada masalah buatnya ham temu rezeki lun. Ada membuatnya getam di Tuhan ham tamah rezeki balung. Nyo adalah kan bahasa yang tongkap di nyo. Tetapi bahasa agama itu beda dengan bahasa manusia. Satu. Kembali kita bicara dakwah itu. Tiap barang yang kena putusan hukum di Tuhan, barang yang niup manfaat pastilah. Tiap barang yang ditam di Allah Taala risiko pastilah. Kena aku. Mampu jadi nangana ataupun memang pura-pura atau bibit itu. Dalam pandangan agama hukum khitan giyuan aku. Khitan baik ulung agam, baik urinang giyuan aku. Hadis Rasulullah mana? Karena adalah khitan itu salah satu daripada fitrah. Fitrah itu khitan fitrah. Fitrah na limang sisi akan menjadi kebersihan, keindahan. Yang pertama gedule khitan bagi sira urang itu fitrah. Terus contoh fitrah ji lagi sira urang kamu khitan sama dengan ketambahan tubuh lebih segar. Kemudian kira-kira udip punya lebih nyaman. Nyo so pegak Rasulullah. Kemudian yang lebih segar dalam bakri itu siwak. Untuk mutamah mutamah dulu hikmah siwak. Hikmah siwak di antara lain di samping kang hijau, di samping kem tidak kem 5 hijau itu tadi anak kota, lalu hikmah ji bakri. Urang yang membiasakan siwak.
Allah akan jamin, tapi mudah-mudahan jauh daripada merempuk su'il khadimah. Jauh daripada merumpuknya, na'udzubillah. InsyaAllah merumpuk su'il khadimah. Kemudian juga di antara hikmah siwak itu lebih terang mata. Tiap hukum yang kanan. Maka dengan karenanya khitan itu mesti ada kala hukum jih wajib, paling khilaf di hukum jih sunat. Tapi dalam Syafi'i hana pegah sunat ni. Punya Nabi di luar Syafi'i tentang menyebut terlalu. Oleh karenanya menyo alamnya kai tibuyit keran bele khitan urinang nakunya. Bukan terus kena jawabnya kalau tapi sudah ada. Jika urinang haji kita lihat. Ada yang pakai kita karena terganggu. Terganggu kesuburan, terganggu kepuasan, terganggu. Terganggu kepuasan dengan khitan. Tapi Rasulullah pegah dengan khitan ke lebih latai kepuasan. Membalik antara Nabi pegah dengan pegah di orang. Yang Rasulullah pegah, bedeh pegah di manusia agaknya. Oh tak ke nyawa menjina karena hasil penyelidikan. Nyawa bijak ke mekarat. Apakah Allah Ta'ala hanan tepu bau ujung menyonyan dan pegak dia mekarat jentuh. Satu di antara hikmah. Di antara hikmah yang kedua, khitan itu adalah untuk memperseri wajah seorang perempuan. Ya, ibarat kitab, ibarat hadis mana itu. Karena orangnya hendak khitan sama dengan digi wajah tu. Tapi karena khitan wajah berseri. Man tu lagu saya kira akan khitan kalau mudah tu lah lagu. Yang tergantung donganya kan tergantung maknanya menyogula kaya sepuluh dabuh terus jali talabu barang baru temu. Yang dah nyo biasa sahabat normal lagu. Jadi oleh karena demikian andai kata naku napakat be khitan urina ngan agama mupok dengan agama naku. Apabila hukumnya sudah berlaku sama dengan katanya mulai bersurut. Apakah Allah Ta'ala akan pegah menan katanya kira-kira hana pakat. Nabi ini pegah menan katanya hana pakat. Kita betul-betul pegah tanyana. Tapi karena pakat lah. Apalagi naku. Apalagi rekoi itu biar kata. Dua puas kai itu biar naku. Nyokan kira-kira haji periksa dan kan pegah salah putranya kai itu biar naku. Tetapi beda hukum agama ngatanya naku. Yang pertama khitan dan yang kedua adalah karena program wajib rakan yang mentang dalam bangku sekolah wajib pakai alat kontrasepsi ini. Wajib pakai alat kontrasepsi. Baik penyakit dengan jatuh hai. Aneh dekon. Tetapi ini membuka peluang untuk jadi maksiat ke webiraya. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Oleh karena demikian ingat yang bawa aturan kita urang agama, aturan bak kita sang baik pakai dengan tak takut berisikutan. Manfaatkan kenyamanan, menyoba begitulah undang itulah. Kemudian khusus kita orang Aceh. Aceh adalah dua buah hak ibi di pemerintah. Dengan undang-undang lemah sebelah hak negara Aceh adalah negara syariat. Dengan kanun lemah sebelah tingkat 1 adalah hak wewenang menjalankan syariat Islam. Bidang adat, bidang ibadat dan bidang-bidang yang lain. Menyonyo kagebi pakai teman pakar lah. Menyo hana pakai pejak hana salah pemerintah pusat. Kalau gebi kita nyawa urang poi ber. Inilah para hadirin sidang jamaah yang terhormat. Untuk lebih jelas kekalan fatwa tingkat 1. Walaupun tulis tausiah kata. Walaupun tulis tausiah tapi itulah fatwa tingkat 1 MPO nak. Yang bawah jelas bertulis niku. Jelas. Kami ada nama MPO tingkat 1 adalah menolak larangan khitan bagi perempuan. Kepugatannya karena program urinang baik di sunat. Inilah alam. Nyokan inisiatif pemerintah. Inilah alam. Apabila lagi alam bakri, maka dua hal tersebut MPO tingkat 1 telah mengeluarkan fatwa. Apabila MPO tingkat 1 kalau buat fatwa katanya bantu sebagai urang Aceh, maka pedoman katanya adalah ini. Dia apa ya bakri sesuai dengan kanun dan sesuai dengan kanun lemui sebelah tahun 2000 adalah 2022. Sedangkan yang menyangkut dengan undang-undang 2006. Jelas karena aturan, karena undang-undang dan karena kanun.
dan kanunnya adalah pegat le juga di pemerintah Aceh. Tengku dan jamaah yang terhormat. Dua hal tersebut mungkin menyo kira-kira Aceh Utara sudah mulai untuk menyampaikan sosialisasi tingkat 2 atau tingkat 1. Mungkin Aceh Timur insyaallah akan melakukan sosialisasi. Yang melakukan tersebut mudah-mudahan halnya lagi rupa ada juga kira-kira lagi yang kena ketentuan lagi yang dilakukan amalan karena apa kan? Karena yang ditanya baik tanya juga periksa sekatu dalam ayat Quran dalam hadis Quran menyojut dengan sanyan kajut kita yang hanjit jauh dan kamu tulis dalam kita pantang. Rasalun adalah sesuai dengan puatan begah diriku di permulaan itanya na dua season. Yang satu kira-kira payah tuan, yang kedua adalah tanggapan. Jim insyaallah telah tamang waktu kena isyabi kita nanti maka kadang-kadang na tanggapan silakan aku. Akhirnya arti penyampaian tuan yang salah aku. Mudah-mudahan aku you perbaiki dalam pertemuan-pertemuan ukur yang akan buat oleh Tuhan. Supaya hana tunu, hana sakit hati, maka tetap salah dan salah. Yang kita inginkan supaya bakri pengajian kita di masjid terjadi perpecahan dan perbedaan. Tapi meluruskan di mana yang tidak lurus. Demikian penyampaian tuan. Akhirnya segala kekurangan mohon diperbanyak maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.